Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini berkaitan dengan SIS-DMK ya, atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Jadi tentunya bagi teman-teman tenaga kesehatan yang kemarin di tahun 2022 mengikuti seleksi P3K sudah tahu ya bahwa SIS-DMK menjadi aplikasi yang sangat penting. Karena jika teman-teman tenaga kesehatan tidak terdaftar di SIS-DMK, teman-teman tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Dan di tahun 2023 ini, sepertinya aplikasi SIS-DMK juga akan kembali digunakan sebagai pangkalan data tenaga kesehatan yang bisa mengikuti seleksi P3K tenaga kesehatan untuk formasi tahun 2023. Dan tentunya alangkah pentingnya teman-teman tenaga kesehatan yang terutama ya bagi para honorer atau tenaga non ASN untuk bisa mengecek apakah teman-teman sudah terdaftar di SIS-DMK atau belum. Dan jika belum, teman-teman bisa mengajukan ke Orbek ya, bidang organisasi dan kepegawaian di instansi teman-teman untuk memasukkan teman-teman ke dalam aplikasi SIS-DMK tersebut ya. Dan tentunya itu adalah hal yang sangat penting jika teman-teman ingin bisa mengikuti seleksi P3K tenaga kesehatan di tahun 2023 ini. Dan harapannya semoga di tahun 2023 ini tidak ada lagi yang tercecer seperti tahun 2022 kemarin ya. Karena kemarin masih banyak yang belum bisa masuk di SIS-DMK, kemudian ada waktu diperpanjang untuk instansi bisa memasukkan para honorernya ke dalam SIS-DMK. Kemudian barulah teman-teman tersebut bisa mengikuti seleksi P3K. Dan semoga di tahun 2023 ini seluruh nakes honorer atau non ASN semuanya bisa masuk sehingga bisa mengikuti seleksi P3K nakes semuanya. Dan kali ini kembali ada informasi menarik berkaitan dengan SIS-DMK. Ada DPRD di salah satu daerah yang juga peduli terhadap tenaga kesehatannya. Para DPRD ini mengusulkan kepada Dinas Kesehatan di daerah tersebut agar bisa memasukkan para sukarelawan tenaga kesehatan ke dalam SIS-DMK tersebut ya. Karena di tahun 2022 kemarin kemungkinan tercecer, sehingga peran dari DPRD mengusulkan kepada Dinas Kesehatan agar bisa memasukkan para nakes tersebut. Dan semoga di tahun 2023 ini seluruh tenaga kesehatan atau non ASN honorer ya bisa mengikuti seleksi P3K. Dan kali ini kita akan coba lihat informasinya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah informasi berkaitan dengan DPRD Ciamis yang mendorong para tenaga kesehatan masuk ke data SIS-DMK ya. Diberitakan oleh japos.co. Kita coba bacakan ya. Rekrutmen P3K atau CPNS dari BKPSDM Kabupaten Ciamis masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, kuota formasi masih dalam tahap penyusunan kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja. Untuk waktu pelaksanaan rekrutmen menunggu pengumuman resmi pemerintah pusat, kata PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis Ai Rusli Suwargi SSTP MSI Rabu 8 Maret 2023. Ai menjelaskan kuota tenaga kesehatan sesuai perhitungan rencana kebutuhan atau RENBUT. Semua yang diusulkan melalui aplikasi SIS-DMK Kemenkes jumlahnya 890 formasi. Tetapi yang disetujui oleh Kemenpan RB hanya 378 formasi. Ihwal P3K 2023, pihak kami masih menunggu informasi lebih lanjut. Formasi P3K tenaga teknis mengacu pada ketentuan Kemenpan RB nomor 76 tahun 2022, ada 187 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K, jelasnya. Langkah atau cara agar formasi terisi, kata Ai, ketentuan persyaratan seleksinya dipermudah. Itu yang kami lakukan, ketentuan persyaratan seleksinya dengan dipermudah. Pelaksanaan seleksi P3K secara transparan, sehingga kami harapkan para peserta berhati-hati terhadap modus penipuan yang menjanjikan bisa meluluskan seleksi P3K ini, katanya. DPRD Ciamis minta Dinkes perjuangkan semua sukwan.
Sementara di tempat terpisah, Komisi A DPRD Ciamis mendesak Dinas Kesehatan memperjuangkan nasib semua tenaga kesehatan berstatus Sukwan agar ikut seleksi P3K tahun 2023. Hal itu menyusul adanya laporan dari sejumlah Sukwan Nakes yang tidak masuk ke Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK, Kementerian Kesehatan RI. Padahal mereka sudah mengabdi selama bertahun-tahun sebagai tenaga sukarelawan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, nakes yang diusulkan untuk ikut seleksi P3K tahun 2023 sebanyak 1.133. Namun di SISDMK Kemenkes hanya ada 800 orang saja yang tercatat. Wakil Ketua Komisi A DPRD Ciamis, Jainal Arifin mengatakan pihaknya sudah memanggil Dinas Kesehatan dan meminta penjelasan soal itu. Untuk permasalahan nakes yang tidak masuk SISDMK, itu katanya ada error berdasarkan keterangan dari Kementerian Kesehatan. Tapi masa sih errornya sampai ratusan orang, kata Zainal. Ia pun meminta penjelasan ke pihak Dinas Kesehatan terkait proses rekrutmen, tahapan, hingga kendala apa saja yang terjadi dalam proses rekrutmen P3K nakes. Sebagai contoh, ada 53 nakes yang tidak bisa ikut seleksi P3K lantaran tidak memenuhi syarat. Salah satu syarat administrasi untuk calon P3K nakes yakni harus punya STR atau surat tanda registrasi. Kalau STR-nya itu sudah habis masa berlaku 5 tahun, maka otomatis gugur dan tidak bisa ikut seleksi. Nah, persoalan seperti ini harus diperjuangkan oleh dinas terkait yakni Dinkes agar mereka Sukwan bisa tetap ikut seleksi P3K. Jelas politisi PDI Perjuangan Ciamis ini sembari menyebutkan masih ada waktu untuk memperjuangkan nasib Sukwan nakes di Ciamis agar mereka bisa tetap ikut seleksi. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Ciamis H. Oih Burhanuddin meminta Dinas Kesehatan melakukan langkah-langkah konkret untuk memperjuangkan 300-an honorer nakes supaya masuk ke Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Yang 300-an nakes Sukwan ini harus diperjuangkan masuk ke SISDMK agar mereka bisa ikut seleksi di tahapan selanjutnya, kata Oih. Maka dari itu, Komisi A DPRD Ciamis meminta masalah ini segera dikonsultasikan dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta. Kita sangat merasakan perasaan para honorer yang sangat antusias untuk jadi ASN P3K ini. Tetapi malah mereka tak bisa ikut tahapan seleksi karena dianggap tidak memenuhi syarat, padahal mereka sudah lama mengabdi, pungkasnya. Jadi itulah informasi atau berita berkaitan dengan saran dari DPRD di Kabupaten Ciamis yang meminta agar Dinas Kesehatan bisa memasukkan para sukarelawannya ke dalam aplikasi SISDMK. Itu tadi ya, karena pentingnya data tenaga kesehatan masuk di dalam SISDMK yang pada akhirnya atau tujuannya bisa mengikuti seleksi P3K nakes di tahun 2023 ini. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apakah teman-teman sudah masuk di SISDMK atau belum, teman-teman bisa cek sendiri ya, teman-teman bisa cari video saya. Ada yang menjelaskan terkait dengan bagaimana cara mengecek apakah kita sudah masuk di SISDMK atau belum. Dan jika belum, teman-teman bisa tanyakan ke bagian kepegawaian di instansi tempat teman-teman bekerja. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.